Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini kita akan mulai hikmat pagi dengan diawali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk berkat anugerah dan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Bapak, pada pagi hari ini kami akan belajar mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Angga. Tolong kami Bapak, buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam hidup kami lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema hikmat pagi hari ini adalah Allah penentang orang congkak. Firman Tuhan akan diambil dari Yakobus 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sobat-sobat muda, dan juga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Dikisahkan suatu hari, usai kompetisi meluncur di atas es, seorang wartawan atau seorang jurnalis mewawancarai pemenang dari kompetisi meluncur di atas es. Sang wartawan pun bertanya kepada sang pemenang, bagaimana caranya Anda belajar meluncur di atas es sehingga kemudian Anda dapat memenangkan kompetisi ini? Dan pemenang berseluncur di atas es pun menjawab, cara saya belajar itu sangat sederhana. Saya belajar meluncur di atas es dan kerap kali saya jatuh. Dan setiap kali saya jatuh, saya bangkit lagi dan saya mulai lagi untuk belajar. Demikian seterusnya, berulang-ulang saya lakukan sampai saya dapat meluncur di atas es dengan baik tanpa sering lagi jatuh. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gambaran yang ditunjukkan oleh proses belajar berseluncur di atas es merupakan gambaran kehidupan orang Kristen. Kehidupan orang Kristen juga merupakan suatu rangkaian dari permulaan-permulaan baru yang terjadi setiap kali kita jatuh dan kemudian kita bangkit lagi. Ketika kita tersandung, kita kerap berpikir, wah aku gagal lagi. Lebih baik aku menyerah saja. Namun ternyata Allah kita adalah Allah yang memberikan kita kesempatan untuk memulai lagi dari awal setiap kali kita jatuh. Dia tidak hanya mengampuni kita, tetapi dia juga menggunakan kegagalan kita untuk membuat kita semakin bijaksana. Terkadang, gengsilah yang membuat kita tidak mau memulai lagi, membuat kita menyerah. Di dalam Mazmur 25, Daud dengan rendah hati mau berdoa, mau mohon pengampunan kepada Tuhan. Ia mohon agar Tuhan mengampuni dosa-dosanya pada masa mudanya. Dan Daud bersuka cita karena Allah ternyata membimbing, menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat, orang yang mau merendahkan hati dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dan orang yang mau hidup takut akan Dia. Itu Daud. Di sisi lain, Raja Uzia memulai pemerintahannya dengan sangat baik. Ia memerintah sebagai raja di usia 16 tahun, usia yang sangat belia, dan pemerintahannya diawali dengan takut akan Tuhan. Melalui kesetiaannya kepada Allah, Raja Uzia yang masih muda memulihkan kehormatan dan kemuliaan bangsa Israel. Tetapi di kemudian hari, Raja Uzia menjadi raja yang tinggi hati, raja yang memiliki keyakinan bahwa peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah itu tidak berlaku bagi dirinya. Raja Uzia dikisahkan memasuki bait Allah untuk membakar ukupan yang adalah hak istimewa
yang hanya boleh dilakukan oleh para imam. Bahkan saat dihadapkan pada dosanya, dengan sombong, Raja Uzia menolak untuk mendengarkan sampai pada akhirnya penyakit kusta muncul pada dahinya. Allah telah memperhatikan perilaku Raja Uzia. Jemaat Tuhan, Raja Uzia tidak sendirian di dalam sejarah perkembangan manusia. Banyak orang yang pernah berjalan dalam kerendahan hati, ketaatan bersama Allah, kemudian di kemudian hari menjadi sombong dan berpaling dari Allah. Mereka terus-menerus tidak taat dan menolak mendengar suara Allah dan tidak mendengarkan teguran dari saudara-saudara seiman. Bacaan hari ini dari Yakobus 4 ayat 6 juga mengingatkan kita bahwa Allah menentang orang congkak. Sebaliknya, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Oleh karenanya, milikilah kerendahan hati, karena itu menyukakan hati Allah. Milikilah kerendahan hati untuk merasakan pengasihan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini melalui firman-Mu, melalui dua tokoh di dalam Alkitab, yaitu Daud dan Uzia, kami Kau ingatkan bahwa kami sebagai anak-anak-Mu sudah seharusnya memiliki kerendahan hati seperti Daud. Ampuni kami jikalau selama ini kami telah meninggikan diri, berlaku congkak seperti Uzia. Ketika keberhasilan, ketika kelimpahan ada pada diri kami tidak ingat lagi akan Tuhan. Kami mengesampingkan akan peraturan-peraturan dan kehendak yang Kau berikan kepada kami. Ampuni kami ya Bapa, dan mampukan kami mulai dari hari ini untuk memiliki kerendahan hati seperti Daud. Walaupun hidup kami Tuhan anugerahi dengan kelimpahan, dengan kecukupan, dengan keberhasilan, biarlah kami tetap memiliki hati yang rendah. Kami selalu merendahkan hati, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami sadar bahwa kami ini adalah manusia ciptaan Tuhan, dan kami ini adalah hamba-hamba Tuhan. Mampukan kami untuk memiliki kerendahan hati mulai dari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berproses hidup memiliki kerendah hatian. Tuhan memberkati. Membalaskan